Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nur Hayati dari UPTD SDN 5 Angsal. Saya Muhammad Nur, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 5 Angsal. Saya Hairullah dari UPTD SDN 1 Sungai Rasau. Kami di sini melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi. Assalamualaikum Bapak Muhammad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik, sehat. Kalau Ibu gimana Bu? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik hari ini. Sebelumnya kita melakukan coaching ya Pak hari ini ya. Terus sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak Muhammad Nur. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya. Terus baik Bapak, pada coaching kita hari ini ada coach, ada coachee. Akan saya amati dari nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Terus jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih, ada kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Bapak? Jadi coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus pertanyaan kedua nih, bagaimana Bapak inginkan untuk yang saya amati gitu? Jadi nanti yang saya ingin Ibu perhatikan semua percakapan saya dengan coachee, terutama mengenai alur tirta Bu. Oke, baiklah Bapak. Pertanyaan ketiga nih, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini? Jadi kalau bicara tentang kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian terakhir ya Bapak, terus indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak sebagai dalam proses coaching kali ini nantinya? Jadi indikator yang ingin coachee saya bisa menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan nanti Bu. Oke Bapak, demikian dulu ya Bapak pra-observasinya kali ini. Silahkan nanti Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, Gimana kabarnya hari ini Pak Rullah? alhamdulillah sehat Pak Nur. Pak Nur nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Rullah. Dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya Pak? Iya betul Pak Nur nih. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup 15 atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol. Juga jangan sungkan-sungkan ya Pak untuk menceritakan semuanya. Saya janji tidak akan membicarakan obrolan kita ini ke orang lain. Cukup kita aja. Baik Pak, yang mau Bapak sampaikan dulu? Pak, begini Pak, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya ya Pak ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, terus ceramah lagi, padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, perkembangan zaman itu semakin
Pak. Oke Pak, kalau saya garis bawahi ini ya berarti permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Pak? Ya betul Pak. Kurang variatif. Medianya pun itu atau model pembelajarannya masih ya model yang lama Pak. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan nanti? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Pak. Oke Pak, jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Bapak lihat atau ingin dapatkan nantinya Pak? Gini Pak, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian, metodenya itu atau model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalkan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media ataupun jadi supaya lebih bervariatif lah kalau seperti itu. Oh iya, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Herullah sekarang ini berada di level berapa nih Pak? Sepertinya itu Pak masih ada di level 5. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit Pak. Jadi mungkin saat ini di sekolah saya itu masih di level 5 Pak. Oh iya, oke. Di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8 Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu memang agak sulit Pak, mengingat guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan yang sudah senior, jadi mungkin dari level 5 ke 8 itu masih mungkin bisa dilakukan. Oh iya, perubahan dari level 5 ke level 8 ya Pak. Kira-kira usaha apa nih, apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut tadi Pak? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dilakukan secara bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Misalkan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya Pak. Mungkin kalau bukan dalam mentoring, saya coba nanti itu mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah atau dengan ketua komdel untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif Pak. Oh iya, berarti Bapak ini udah tadi pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah dari ketiganya ini kira-kira Bapak nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa terrealisasikan itu yang mana Pak?
sepertinya yang mentoring ya Pak ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, terus juga yang tidak waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga Pak yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan itu adalah yang mentoring Pak. Oke, mentoring kegiatan. Mentoring ini kira-kira Bapak ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana gitu Pak? Saya nanti mungkin minta bantuan teman atau guru-guru di sekolah dan yang memang ahli dalam IT Pak, atau menggunakan pembelajaran itu yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan kepada rekan guru yang sudah mahir lah. Oke Pak, berarti Pak Hairullah ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak? Ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan mentornya Pak? Insya Allah Pak, secepatnya, kemungkinan minggu depan Insya Allah saya akan lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Pak. Oke Pak Hairullah, bagus sekali. Kira-kira Pak Hairullah dari percakapan kita hari ini apa sih yang Anda dapatkan Pak Hairullah? Dari percakapan ini Pak ya, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak. Alhamdulillah Bapak sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Akhirnya saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Pak Hairullah setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengar cerita-cerita Bapak lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Semoga rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik nantinya Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak. Sama-sama Pak Hairullah. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin ceritakan bisa langsung hubungi saya saja. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke Pak, segitu saja Pak Hairullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Muhammad Nur. Waalaikumsalam Bu Yati. Ya, Bapak Muhammad Nur tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Hairullah. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupannya Bapak Muhammad Nur, saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan tentang observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi untuk pencapaian di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bapak Muhammad Nur, menurut saya nih sebagai observasi ya, tadi proses coaching Bapak M. Nur dengan Bapak Hairullah sudah berjalan dengan baik, dengan proses alur juga sesuai dengan alur Tirta, dengan juga Bapak Muhammad Nur juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Bapak Hairullah, sehingga Bapak Hairullah bisa menemukan solusi dari permasalahannya
dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bapak Muhammad Nur, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melalui coaching yang baru dilakukan hari ini. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih baik lagi memahami proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah itu yang Bapak Muhammad Nur yang sudah dilakukan tadi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bapak Muhammad Nur. Kira-kira apa saja yang Bapak dapat dari proses ini? Jadi dalam proses tadi saya sangat banyak mendapatkan pengetahuan, pengalaman yang bermakna Bu dari proses kegiatan melakukan coaching tadi Bu. Oke, luar biasa ya Bapak Muhammad Nur. Baik, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya mengamati kegiatan saya hari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.